Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ba'd. Jemaah sekalian yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala pujian hanya kepada Allah semata. Tidak ada yang berhak tempat kita memuji kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana masih memberi kita kesempatan hidup hingga Ramadan ini. Dan semoga Allah Azza wa Jal juga masih memberi kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan tahun berikutnya. Tayyib, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW serta seluruh keluarga beliau, para sahabatnya, dan seluruh pengikut beliau sampai hari kiamat. Baik, jemaah sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan ini mungkin pertemuan terakhir Ramadan ini ya. Pertemuan terakhir. Insyaallah karena besok lusa sudah masuk 10 terakhir Ramadan. Ya. Mana insyaallah nanti mungkin 10 terakhir Ramadan kita, semoga Allah menyibukkan kita dengan ibadah, karena 10 terakhir itu adalah garis finish Ramadan. Insyaallah pada kesempatan ini kita sedikit mengambil faedah dari hadis-hadis Rasulullah SAW dan perkataan para ulama tentang bekal untuk memasuki 10 terakhir Ramadan, menghadapi malam Lailatul Qadar. Baik, sebagaimana dipahami bahwa Ramadan adalah merupakan perlombaan, bulan perlombaan, berlomba-lomba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastabiqul khairat. Allah berfirman juga dalam ayatnya, sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannah arduha bis sama wal ard. Berlomba-lombalah menuju ampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi. Allah Azza wa Jalla menyuruh kita berlomba. Dalam perlombaan akhirat tidak ada yang kalah. Semua yang berlomba dalam perkara akhirat pasti menang. Ya, pasti menang, tidak ada yang kalah. Artinya pasti dapat kebaikan. Hanya saja dalam perlombaan ini siapa yang mempunyai banyak bekal, itulah yang menang. Yang sedikit yang rugi. Artinya tidak ada yang kalah. Cuma kerugian yang dia dapatkan. Dalam perlombaan dunia pasti ada kalah. Namanya perlombaan pasti ada kalah dan menang. Tapi perlombaan akhirat tidak ada yang kalah. Semua insyaallah menuju Rabb. Ya. Tayyib. Jemaah sekalian yang semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ibarat seperti kita, sebagaimana pertemuan yang lalu jelaskan bahwa seperti lari maraton. Ada lomba lari itu biasanya pada start awal luar biasa banyaknya, bahkan ribuan orang. Ribuan orang, start awal ribuan orang. Ketika lomba dimulai, diangkat bendera start, luar biasa orang berlomba-lomba. Ramai. Ya. Seperti itulah Ramadan di awal pertama kali datang, luar biasa disambut dengan gembira, penuh masjid, sukacita, sukacita, subhanallah, penuh semua masjid, gembira, ramai. Salat tarawih penuh, tilawah Al-Quran, masya Allah, dan ibadah yang lainnya. Namun dalam perlombaan
maraton ketika masuk 10 kilometer pertama, maka apa yang terjadi? Di mana semua yang pertama itu, yang ribuan orang pada saat pertama garis start, akan terpecah, akan terpisah-pisah berkelompok-kelompok, akan terpecah. Seperti itulah bulan Ramadan. Kita lihat sekarang keadaan, ya. Sebagian mulai sudah lelah, sudah capek, bahkan kembali dengan sibuk dengan dunia. Yang mana di awal semangatnya sungguh luar biasa. Apatah lagi kalau sudah masuk mulai 20 km terakhir, ibaratnya kita lari 30 km, 20 km terakhir, kira-kira masih ada yang bertahan? Kalau pelari masih ada yang bertahan, itu yang profesional, yang memang sudah biasa latih dirinya sebelum Ramadan, sebelum dia lomba, dia latih, dia profesional. Yang kalah itu amatiran. Dipahami jamaah sekalian? Bisa beri perumpamaan agar kita memahami bahwa Ramadan itu ibaratnya perlombaan. Nah, siapa yang sampai garis finish, mereka lah orang yang para ahli, ya, profesional, atlet memang kerjanya, maka dia akan sampai garis finish. Maka seperti itulah Ramadan. Siapa yang bertahan sampai akhir garis finish, itulah mereka yang diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagaimana kita paham bahwa namanya juga bahwa Ramadan itu grafiknya naik, tidak ada turun. Dari awal Ramadan itu naik sampai akhir, grafiknya selalu menanjak, bukan menurun. Itu Ramadan. Sebagaimana pelari semakin dekat dengan garis finish pasti semakin kencang. Sebagaimana perkataan Ibnu Rajab, katakan bahwa innal khail idza qarabat nihaya, ya, sungguhnya kuda lari pacuan itu semakin dekat garis finish, maka dia akan semakin kencang lari. Dia akan semakin kencang lari. Dia akan mengeluarkan seluruh tenaganya yang sebelumnya belum dia keluarkan. Maka ya Ibnu Rajab mengatakan jangan kalah sama kuda. Kuda tahu itu binatang, kuda paham bahwa ketika lomba mendekati garis finish, dia akan kerahkan seluruh tenaganya, kemampuannya, supaya tidak dilumbai lawannya. Ya, seperti inilah perumpamaan diberikan Ibnu Rajab, dan dia mengatakan innal amalu bil khawatim. Sungguhnya amalan itu menjadi patokannya adalah akhirnya, bukan awal. Ya, bukan awalnya. Menjadi patokan semua amal adalah akhirnya amalan, bukan bagaimana kita memulai, tapi bagaimana kita mengakhiri. Yang jelasnya di sini Ramadan sudah mendekati garis finish, maka semoga Allah memudahkan kita untuk, ya, mengisi hari-hari kita yang tersisa dari Ramadan, yang kita hisab diri kita. Tentu banyak kekurangan, banyak kekurangan. Bagaimanapun bisa kita berusaha untuk memaksimalkan ibadah kita, pasti banyak celahnya. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, kita mau ampun atas segala dosa-dosa kita, karena yang menghalangi kita dari ibadah tidak bisa maksimal karena dosa. Maka ini jamaah sekalian, Ramadan sudah hampir finish. Pertanyaannya, apa kita melambat atau kita mempercepat langkah kita? Tergantung kita, kondisi kita. Baik, dan berapa poin bekal agar supaya kita bersemangat dan memberikan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa lebih fokus beribadah sisa Ramadan 10 terakhir. Yang pertama, syukuri
setiap pemberian nikmat Allah, ya, dalam Ramadan ini Allah masih memberi kita umur sehingga mendapatkan Ramadan. Ya. Allah memberi kesempatan buat Ramadan adalah nikmat yang besar, nikmat yang agung. Banyak orang yang ingin mendapatkan Ramadan, tapi Allah memanggilnya kembali. Sebagian kita pahami bersama bahwa angan-angan orang yang sudah meninggal, andai kan dibangkitkan kembali, dia ingin bagaimana mendapatkan Ramadan. Cara mensyukur nikmat Allah yang paling utama adalah mempergunakan nikmat tersebut dalam ketaatan kepada Allah. Ya. Sudah memahami bahwa kullu nikmah la tuqarribu ila Allah fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan diri kepada Allah maka dalam musibah, aib, azab bagi pemiliknya. Ingatkan kembali bahwa jemaah sekalian, setiap nikmat yang ada pada diri kita yang diberikan Allah dan tidak menjadikan sebab mendekatkan diri kepada Allah, maka bisa jadi nikmat itu adalah musibah bagi kita. Ini poin penting. Maka manfaatkan sebaik mungkin Ramadan, jangan sampai menjadi musibah bagi kita. Dan selanjutnya jemaah sekalian, tetap menjaga salat 5 waktu kita. Ramadan berlalu berapa hari, kita bisa jaga salat 5 waktu. Tidak ketinggalan, hari insyaallah tidak ketinggalan berjamaah. Tapi harusnya lebih ditingkatkan lagi. Ya, selama ini kita sudah menjaga salat berjamaah, tapi sekarang waktunya kita tingkatkan kualitasnya. Ahsannya, bagusnya kita datang sebelum azan. Kita datang sebelum azan. Selama Ramadan berapa kali ketinggalan kita berjamaah? Atau bahkan kita berjamaah? Berapa kali kita ketinggalan saf terdepan? Kita sudah tahu bahwa saf terdepan adalah merupakan saf yang punya kedudukan pahalanya luar biasa. Kita ketahui bahwa takbiratul ihramnya imam ya berjamaah itu kedudukannya luar biasa. Berapa kita sudah lewati? Hisab diri kita jamaah sekalian. Bagaimana para ulama terdahulu, bagaimana sangat menjaga salat berjamaahnya. Bahkan sudah pelajari dulu bahwa para ulama mereka menjaga takbiratul ihramnya bersama imam selama 40 tahun, tidak pernah ditinggalkan. Kita hisab bagaimana posisi salat dalam kehidupan kita. Apakah hanya sisa kesibukan kita? Apakah hanya sisa dari waktu kita? Harusnya dia menjadi fokus tujuan hidup kita. Sebagaimana bahwa inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tanamkan ini was sekalian. Ini termasuk datang sebelum azan, itu termasuk mengagungkan syiar-syiar Allah. Wa may yu'azzim sya'air Allah fa inna min taqwal al-qulub. Ya. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu sebenarnya hakikatnya dari takwa dalam hati. Nah, kenapa kita dianjurkan datang sebelum azan? Ini banyak yang bisa ibadah yang kita lakukan. Kita tidak terburu-buru pergi, berwudu di rumah, baca doa, berangkat ke masjid. Allahumma ja'alni fi qalbi nura. Dia hafal ya? Dia hafal? Apa dia hafal ini? Dia hafal ya? Itu berangkat ke masjid, baca doanya. Setelah sampai di masjid, kita salat tahiyatul masjid. Ya, setelah tahiyatul masjid masih ada waktu, kita masih bisa zikir, bisa masih baca Al-Quran, bisa niatkan untuk etikaf. Ya, dan juga setelah azan kita bisa menjawab azan. Setelah azan kita salat qabliyah. Setelah qabliyah masih ada waktu, bisa zikir, bisa salat, berdoa. Bainal adzain ad-du'a. Ya, antara dua azan doa yang makbul.
tidak itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa waktu yang terlewati ya ikhwah? Berapa waktu yang terlewati hari-hari kita tidak amalkan oleh sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kita luput dari takbir pertamanya jamaah imam, kita luput dari zikir, kita luput dari menjawab azan, kita luput dari doa di antara doa azan. Ini, maka ketika Ramadan masih tersisa 10 hari kemudian, manfaatkan waktu itu. Ya, harusnya baiknya kita lebih datang lebih duluan. Ya, ini termasuk mengagungkan syiar-syiar Allah Azza wa Jalla. Baik, ini jemaah sekalian, bagaimana pertemuan yang lalu kita jelaskan bahwa Sa'id bin Musayyib itu subhanallah selama 40 tahun tidak pernah meninggalkan takbiratul ihramnya imam. Artinya apa? Tidak pernah masbuk, datang duluan. Artinya selalu dia berada di saf pertama. Kesungguhan mereka subhanallah. Maka semoga ini menjadi penyemangat untuk beribadah di sisa Ramadan. Ini pertama, jaga selalu ibadah kita, karena Ramadan tiap detik hilang sangat sayangkan. Ya, baik. Sebagaimana para pedagang pada bulan Ramadan ini, satu hari saja dia tidak berdagang merasa rugi, ya kan? Rugi sekali kalau tidak berdagang, rugi sekali, karena dia yakin bahwa keuntungan banyak pembeli. Ya, makanya setiap detik Ramadan berlalu tanpa kita memanfaatkan, rugi kita. Baik, ya mas kalian, yang penting adalah tingkatkan tilawah kita, baca Al-Quran kita. Ini penting, karena Ramadan adalah syahrul Quran, bulan turunnya Al-Quran. Dan ingat, semua yang bersama Al-Quran pasti mulia, pasti mulia, pasti mulia kalau Allah Subhanahu wa taala. Dua tempat di dunia ini, tempat yang paling mulia adalah apa? Mekah. Dan kenapa? Karena tempat diturunkan Al-Quran, ya kan? Malaikat yang paling mulia siapa? Jibril. Kenapa? Dia yang menurunkan Al-Quran, wahyu. Ya. Bulan yang paling mulia apa? Ramadan. Kenapa? Turun Al-Quran padanya. Apa lagi? Malam yang paling mulia, malam Lailatul Qadar. Kenapa? Al-Quran turun pada malam tersebut. Manusia paling mulia apa? Nabi Muhammad. Kenapa? Turun wahyu kepadanya. Maka kesimpulan di sini para ulama menjelaskan bahwa siapa yang bersama dengan Al-Quran, apapun kaitannya dengan Al-Quran, pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita lepas dari Al-Quran, pasti akan hina. Ya, idza quri'al Qur'an, ketika dibacakan Al-Quran, fa'ansitu wasma'u. Ketika dibacakan Al-Quran, apa? Diam dan dengarkan. Apa bahasanya? La'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat Allah. Maka siapa yang bersama Al-Quran dan ada katanya dalam Al-Quran, pasti dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sekali-kali kita lepas dari Al-Quran. Ya, kalau para imam terdahulu, subhanallah, sungguh ajaib. Imam Syafi'i, dia mengatakan Al-Quran banyak 60 kali. Satu kali tamat. Satu hari dia baca 30 juz. Malam harinya baca 30 juz. Akhirnya apa? 60 kali. Kita berapa kali? Berapa kali kita? Nanti berapa juz? Ya, ini yang menjadi masalah. Ya. Mereka para ulama, subhanallah, berlomba-lomba. Kenapa? Ini waktunya. Ya, karena bulan Al-Quran. Kalau
Ramadan sebelumnya, hari-hari sebelumnya kita tamatkan satu hari satu juz, khair insyaallah. Tapi kalau masuk bulan 10 terakhir Ramadan, kalau bisa naikkan lagi tracknya, grafiknya naik, kasih 2 juz, insyaallah bisa tidak? Bisa enggak ya? Ya kalau bisa naik 3 juz, memfakang waktu. Kalau sekarang kita masih belum selesai 1 kali 30 juz, pasang target insyaallah. Ya, karena ini kesempatan. Ya. Baik. Ini seperti ulama tabi'in, Qatadah, dia biasa menghatamkan Al-Quran setiap 7 hari. Setiap 7 hari. Ketika Ramadan datang, dia khatam setiap 3 hari. Tapi ketika masuk 10 terakhir Ramadan, dia bela khatam setiap malam. Jadi naik tariknya, naik. Jangan sampai kita di awal dapat target 1 juz 1 hari, tapi turun tidak dapat. Jangan sampai, ini yang kita merugi. Usahakan setiap hampir habis Ramadan makin naik. Bagaimana para ulama? Ya. Karena Ramadan adalah syahrul Quran. Maka ini ya Bapak sekalian, cara menjadi motivasi bagi kita untuk terus menambah tilawah kita, terus kita, karena belum tentu kita dapati Ramadan tahun depan. Ya, tayyib. Yang berikut, kita harus semangat dalam beribadah adalah menambah salat malam, durasi qiyamnya, lamanya. Namanya qiyamul lail. Apa itu qiyamul lail? Apa itu qiyaman? Qiyaman itu apa? Qiyamah. Iqamah itu apa? Berdiri. Salat itu disilakan qiyam. Berdirinya. Ya. Ini jemaah sekalian, padahal adakah pernah yang salat sampai cedera? Ada? Sampai patah? Ada? Ada yang salat sampai patah? Ada yang salat sampai bengkak kakinya? Mungkin ada, tapi hanya Rasulullah SAW yang salat sampai bengkak kakinya. Subhanallah. Kita tidak pernah salat sampai mengeje, tidak pernah kan? Jarang. Ya, sampai keram kaki. Ada yang salat sampai keram kakinya? Tidak ada. Kan tidak pernah didapati. Dan kita tidak pernah mendengar orang yang salat gara-gara salat masuk rumah sakit. Lah sakit lamanya berdiri, atau sakit lamanya sujud, atau sakit lamanya ruku. Tidak pernah dapat. Tapi jemaah sekalian, kita sering berdiri di tempat antrian. Lama enggak? Lama tidak? Tempat antrian, nonton bola atau nonton apapun di stadion, dimanapun tempat antrian, kita lama berdiri. Protes tidak, marah-marah tidak, sampai sakit tidak. Tapi di dalam Allah kita menggerutu, kita banyak protes. Padahal Allah beri kekuatan. Ya? Allah beri kekuatan. Katakan, kenapa kita masih berat sekali? Katakan pada kaki, sedikit sebentar saja berdiri di hadapan Allah, tidak selama berdiri di hadapan Allah di padang mahsyar. Selama berapa tahun? 50.000 tahun. 50.000 tahun berdiri di hadapan Allah di padang mahsyar sambil menunggu keputusan Allah. Maka kita latih diri kita sebelum berdiri di hadapan Allah, kita latih diri berdiri, ya, bermunajat. Ya. Di tempat kita ada yang sholat tarawih sampai 1 jam? Tidak ada ya? Paling 10 malam terakhir ada sholat lail. Ada, tambah durasi. Yang dimaksud ini adalah lamanya berdiri, bukan banyaknya jumlah rakaat. Ya. Tayyib, berapa rakaat maksimal sholat tarawih? Sholat lain berapa?
Tidak ada batasannya salat lail. Nabi hanya menjelaskan salatul lail masna masna. Salat lail itu hanya 2 rakaat. Nabi menjelaskan sifatnya, kaifiyahnya, tidak menjelaskan batasan maksimalnya. Dipahami ini? Jadi kalau kita sudah salat lail di awal malam, salat lail juga ya, bisa enggak bangun lagi sepertiga malam? Bisa? Bisa salat sendiri atau bisa berjamaah? Biasanya sendiri tidak biasa karena tidak terbiasa. Kalau berjamaah insya Allah tambah semangat, insya Allah. Kayaknya ini jamaah sekalian, kisah kita bagaimana para ulama terdahulu, para salaf terdahulu, karena saking lamanya salat lail itu dari setelah salat isya sampai menjelang subuh. Saking lamanya berdiri 1 rakaat itu sampai sandar di mana? Di tiang-tiangnya, di tongkatnya, sampai sandar. Saking lamanya berdiri. Tapi apakah mereka mengeluh? Apakah mereka protes? Tidak. Kalau di sini baca saja setengah halaman, bagaimana kira-kira? Banyak yang protes. Tidak usah panggil imamnya lagi. Baik. Ya, Nabi Muhammad SAW salatnya berapa? Bukan juz lagi, tapi Nabi itu salat lailnya 3 surah. Al-Baqarah, Nisa, dan Ali Imran. Berapa juz? Baru ruku? 5,5. 1 rakaat. 1 rakaat 5,5. Masya Allah. Kenapa? Ya Bilal, arihna bis salat. Ya Bilal, hiburlah kami dengan salat. Ya, kenapa? Salat itu adalah menjadi penyejuk hati kita ketika sibuk dengan penanya dunia. Ya, qad aflahal mu'minun alladzina fi salatihim khashi'un. Beruntung orang beriman, itu orang yang khusyuk dalam salatnya. Ini jamaah sekalian. Ya, maka ketika tingkatkan kualitas ibadah kita, ya, 10 hari Ramadan, kalau perlu tidak ada tidur, ya, nggak ada tidur, kita fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin penting juga yang perlu harus kita selalu jaga, yaitu puasa kita, jangan sampai terkotori. Ya, sejak awal Ramadan mungkin kita sudah menjaga puasa kita dari makan minum, dari perkara yang haram, dari ghibah, namimah, dusta, dan seterusnya, tapi kita belum bisa menjaga dari hal-hal yang mubah. Dipahami jemaah sekalian? Perkara yang mubah kalau dilakukan dosa tidak? Tidak. Mungkin dari awal Ramadan sampai sekarang kita bisa jaga diri kita dari hal-hal yang haram, dari perkataan yang haram, ghibah, dan seterusnya, dusta dan seterusnya. Ya, menonton dari hal-hal yang haram. Ya, tapi apakah kita bisa jaga diri kita dari hal-hal yang tidak ada manfaatnya? Berat. Banyak hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Bahkan lebih banyak tersita waktu kita hal yang tidak ada manfaatnya. Maka 10 hari Ramadan naik level kita. Kalau sebelumnya levelnya tinggalkan yang haram, sekarang tinggalkan yang mubah. Tinggalkan yang mubah. Min husnil Islam, dihafal jamaah sekalian. Tarku ma la ya'nihi. Scroll HP itu mubah enggak? Mubah tidak? Selama bukan yang haram. Mubah. Tapi apakah menyita waktu? Menyita waktu? Tidak terasa di depan HP, layar, atau ngobrol sana sini dengan orang lain, menyita waktu. Tinggalkan semuanya. Kalau perlu kita puasa HP. Insya Allah bisa. Saya. Karena selama ini selalu menemani, kapanpun dan dimanapun selalu menemani. Selama Ramadan sampai sekarang. Kalau 10 hari Ramadan, tinggalkan. Kita puasa HP. Tinggalkan hal-hal yang tidak manfaatnya, perkara yang mubah. Karena perkara yang mubah bisa menyerempet kepada yang haram. Siapa yang disibukkan dengan hal yang tidak ada manfaatnya bagi dunia dan akhirat, maka akan luput dari hal-hal
yang pasti banyak ada manfaatnya. Maka kita tinggalkan semua yang tidak ada manfaatnya dari kita dunia dan akhirat, meskipun perkaranya halal, karena kita fokus. Ini Ramadan hampir habis. Ya, poin yang berikutnya, kita berani sedekah. 10 masih ada waktu, 10 terakhir Ramadan, berani sedekah. Jangan takut kehilangan harta. Ya, jangan takut. Mana kasar sedekah biman? Sedekah tidak akan pernah mengurangi harta. Tidak pernah. Yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apa yang engkau infakkan, maka Allah akan menggantinya. Yakin dengan janji Allah. Dan ingat jemaah sekalian, sekali lagi, harta tidak akan pernah berkurang dengan sedekah. Dan tidak ada orang yang pernah bangkrut gara-gara sedekah. Tidak ada. Tidak ada sejarah, kisah, tinta emas dalam Islam orang yang bersedekah bangkrut. Tidak ada. Ya, bagaimana Abu Bakar Siddiq menyedekahkan semua hartanya, bangkrut? Tidak. Ya, Umar bin Khattab 1/2 hartanya disedekahkan? Tidak. Para ulama terdahulu menyedekahkan semuanya, bahkan malah bertambah. Yang bangkrut itu gara-gara apa? Ditahan harta, tidak mau bersedekah. Akhirnya apa? Allah kasih musibah, kebakaran. Allah kasih musibah, kecelakaan. Allah kasih musibah, ya, kecurian, rampok. Allah kasih musibah, sakit. Akhirnya gara-gara sakit terkuras hartanya. Itu membuat bangkrut. Yakin dengan janji Allah bahwa sedekah tidak akan pernah mengurangi harta kita. Itu sedekah. Karena manusia pada dasarnya ya senang hartanya, berat untuk melepaskan, berat untuk merasakan, sangat berat. Apalagi dibantu dengan janji syaitan, ditakut-takuti miskin, berat. Tapi janji Allah tidak akan pernah ya diingkari. Makanya jemaah sekalian, saya ingatkan sekali lagi bahwa harta tidak akan pernah berkurang dengan sedekah. Yakin dengan janji Allah. Saya ingat sekali lagi bahwa harta itu bisa berkurang kalau kita tidak berikan kepada yang hak. Bahkan kita perhitungan mengeluarkan harta. Bisa jadi Allah mengambil miliknya dengan kebakaran, kecelakaan, musibah, sakit, bencana, dan seterusnya, karena kita tidak mau mengeluarkan sedekah. Ini yang bisa memberikan bangkrut seorang. Jadikan inilah Ramadan perpisahan. Ya, Ramadan perpisahan. Karena tidak ada yang menjamin kita bertemu dalam Ramadan tahun depan. Hakikatnya bukanlah Ramadan tamu, tapi sebenarnya kitalah yang tamu. Karena Ramadan tahun depan pasti datang. Ramadan 10 tahun kemudian pasti datang. Ramadan 30 tahun kemudian pasti datang. Tapi belum tentu kita datang. Ya, belum tentu. Kita adalah di dunia sebagai tamu. Ya, maka untuk lebih maksimalnya ibadah kita, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Shallu salata muwaddi." Salatlah seperti salat yang perpisahan. Maksudnya apa? Itu salat terakhir bagi kita. Ini Ramadan terakhir bagi kita. Maka kita akan semaksimal mungkin untuk ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para ulama terdahulu, mereka menangis. Ditanya, "Kenapa menangis?" Beliau berkata, "Aku tidak menangis karena dunia. Aku tidak menangis karena kehilangan anak, kehilangan harta, kehilangan apapun dari dunia. Tapi aku menangis karena berpisah dengan puasa di siang hari, ya, salat di malam hari, dan bacaan Al-Quran." Ini jamaah sekalian, para ulama terdahulu sungguh luar biasa. Mereka sangat antusias beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam Ramadan. Jemaah sekalian, sekali lagi bahwa Ramadan itu seperti maraton. Di awalnya banyak peserta,
namun menjelang garis finish hanya sedikit yang bertahan. Ya. Dan sebagaimana terdahulu dijelaskan bahwa Ibnu Rajab mengatakan bahwa kuda pelari, pacuan kuda yang mendekati garis finish akan mengeluarkan seluruh tenaganya. Maka jika Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita, jangan biarkan pergi tanpa membawa ampunan Allah, karena sungguh celaka kita mendapatkan Ramadan tapi masih ada dosa-dosa yang kita belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin penting saya sedikit menyinggung tentang masalah Lailatul Qadar. Ini kenapa disebut malam Lailatul Qadar? Ini inna anzalna fi Lailatul Qadar, karena maksudnya Allah menetapkan, sebagaimana Mujahid mufassir mengatakan bahwa pada malam penetapan keputusan takdir. Imam Al-Baghawi mengatakan bahwa disebut Lailatul Qadar karena pada malam itu Allah menetapkan berbagai urusan dan hukum untuk 1 tahun ke depannya. Ya. Thayyib. Ibnu Jauzi memberikan makna Lailatul Qadar, ada setidaknya ada beberapa poin, itu bermakna Al-Qadar artinya keagungan, kemuliaan. Ada juga yang bermakna karena banyaknya malaikat yang turun pada malam itu, sungguh luar biasa. Ada yang bermakna bahwa karena pada malam itu hidup. Ada juga bermakna karena Al-Quran turun pada malam itu. Namun jelasnya tidak saling bertolak belakang. Ya, para ulama menjelaskan bahwa di malam Lailatul Qadar Allah menetapkan pada malam itu apa yang Dia kehendaki hingga tahun berikutnya. Ini jemaah sekalian, berkata Imam As-Sa'di mengatakan bahwa tentang tafsir ayat ini, sungguh luar biasa kasih sayangnya Allah kepada hambanya yang begitu lemah, tidak mempunyai kekuatan apapun, tapi memberi 1 malam, yaitu Lailatul Qadar, ya, malam kemuliaan, yang mana ibadah ketika malam itu khairum min alfi syahr, bukan sama 1000 bulan, bukan sama, khairun min alfi, lebih baik. Kalau sama kan bukan sawa, tapi khairun, lebih baik dari ibadah 83 tahun lebih. Nah, belum tentu umur kita sampai 83 tahun. Belum tentu. Berapa Ramadan kita lewati? Berapa Ramadan kita dapatkan Lailatul Qadar? Kita masih bermain-main, kita bercanda, tidak serius, tidak fokus. Maka kesempatan ini jemaah sekalian, kita manfaatkan betul, kita fokus. Karena belum tentu kita dapatkan umur kita 83 tahun. Ya, 1 malam yang Allah berikan kepada hambanya, siap beribadah pada malam itu, maka ibadahnya lebih baik daripada 1000 bulan. Ibaratnya sepanjang dia beribadah sepanjang umurnya. Ya. Karena para ulama menjelaskan bahwa dia berkata, semoga Allah merahmatimu, sungguh, atau bahwa beliau Qadar berada di bulan Ramadan, tetapi beliau ingin, ya, agar manusia fokus pada malam terakhirnya. Kenapa Allah rahasiakan? Kenapa Allah rahasiakan malam Lailatul Qadar? 10 malam terakhir. Kenapa Allah rahasiakan? Yang ada dalam hadis itu ada berpendapat malam ke
Ibnu Abbas berpendapat malam ke-27, Sabit bin Sabit dan Bilal berpendapat malam ke-24, ada berpendapat malam ke-21, 23. Tapi setidaknya kesimpulannya ini adalah Lailatul Qadar tidak tetap pada satu malam tertentu, namun sebagian malam lebih besar kemungkinan daripada yang lainnya. Itu malam-malam ganjil. Ya, jemaah sekalian, ini penting. Kan jangan sampai hanya fokus pada malam-malam ganjilnya, sehingga sebabnya ibadah pada malam itu sama saja. Karena Rasulullah SAW kita akhir ketika masuk 10 hari Ramadan, syadda mizarahu, mengencangkan ikat pinggangnya. Ini para ulama menjelaskan apa maksudnya mengencangkan ikat pinggangnya. Satu, bersungguh-sungguh dalam beribadah. Dua, menjauhi dunia, istrinya tidak menggauli. Ya, syadda mizarahu, dia mengencangkan ikat pinggangnya. Terus yang kedua, ahya lahu, menghidupkan malamnya dengan salat lail sepanjang malam. Itu masuk 10 malam terakhir. Yang ketiga, wa ikat lahu, membangunkan keluarganya salat, sebagaimana Umar bin Khattab membangunkan keluarganya salat lail. Ya, sallu salat. Ya, Masya Allah jamaah sekalian. Thayyib, dan poin terakhir, ingat innamal amalu bil khawatim. Ya, amalan itu tergantung pada akhirnya, bagaimana kita menutupnya. Jangan sampai su'ul khatim, jangan sampai akhir yang jelek. Ya, kita mohon kepada Allah taufik dan hidayahnya agar bisa ya kita maksimal sampai akhir dan kita tutup dengan satu kebaikan, dengan husnul khatimah. Sekarang cukup jamaah sekalian ini. Yang mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya kepada kita semuanya, sehingga kita masih makan sisa Ramadan yang ada. Ya, kecil wallahu a'lam bishawab.